Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai coklat. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita sedikit info mengenai ada kata coklat dengan coklat itu ternyata berbeda. Ini bagus untuk yang kalian sedang menulis. Kalau untuk coklat, penulisan coklat itu mengacu kepada warna, sedangkan coklat itu mengacu kepada produk olahan kokoa. Jadi jangan salah. Pembahasan pertama adalah alur produksi coklat. Kita masuk ke tahap 1 yang berada di farmers atau petani. Ya, pertama adalah kakao harvesting, lalu masuk ke kakao fermenting, lalu drying, dan kakao packaging dan distributing from farmers to factory. Nah, dapat kalian lihat di gambar ini ada proses kakao harvesting yang dilakukan oleh para petani. Sedikit penjelasan untuk kakao harvesting, di mana buah kakao itu membutuhkan waktu sekitar 5 sampai dengan 6 bulan dari proses penyerbukan sampai dengan buah matang dan siap untuk dipanen. Nah, ciri-cirinya adalah kulit buah ini memiliki warna ya, tentunya masing-masing jenis itu memiliki warna yang berbeda ketika matang. Lalu yang kedua, tangkai buah itu sudah mulai mengering dan tidak terlalu sulit pada waktu buah dipetik. Yang ketiga, buah kakao mengeluarkan bunyi jika digoncangkan atau dikocok. Jadi bunyinya itu seperti ada sesuatu benda di dalam kotak, jadi dia goyang ya. Jadi dia melepaskan diri dari kulitnya. Lalu yang keempat, buah kakao dalam kriteria panen harus segera dipetik agar mutu biji kakao tidak turun. Nah, apabila panen ditunda, biji-biji tersebut itu bisa berkecambah. Nah, berkecambah itu masih ada di dalam buahnya dan tentunya akan mengurangi kadar lemak pada biji kakao. Kita lihat ada gambar tempat untuk kakao fermenting. Ya, di sini di bagian bawah itu ada contoh gambar yang sebelah kiri kakao yang tidak difermentasi dan sebelah kanan kakao yang sudah difermentasi. Kakao fermenting atau proses fermentasi pada biji kakao itu dilakukan agar mendapat senyawa yang untuk membentuk cita rasa pada coklat. Dan ketika proses fermenting tersebut, sel-sel pulp biji kakao itu mulai pecah. Nah, metode fermentasi itu dilakukan kalau yang untuk tradisional itu menggunakan kotak kayu, bisa juga dalam keranjang atau tumpukan daun pisang. Dan dilakukan selama 48 jam fermentasi. Nah, biji kakao setelah itu akan dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan pulp yang tersisa. Di sini adalah gambar proses dari kakao drying. Nah, kakao drying di sini ada dua macam atau dua metode. Yang pertama disebarkan langsung di bawah sinar matahari, dan ada juga yang dimasukkan ke dalam seperti rumah kaca ya. Dan ini kita harus bolak-balik agar si biji kakaonya tersebut kering merata. Untuk kakao drying ini merupakan proses pengeringan yang dapat memberikan karakteristik rasa pada coklat seperti mengurangi kadar astringensi itu sepet ya, dan bitterness pada biji coklat. Dan pengeringan ini dilakukan menggunakan panas sinar matahari langsung atau pengeringan artificial. Sampai si kadar airnya itu harus turun sampai dengan 6% sampai dengan 7%. Dan hasil dari proses ini, biji kakao tersebut langsung dikemas dan dikirimkan ke pabrik-pabrik pengolahan biji kakao. Dan di sini ada gambar proses kakao packaging and distributing from farmers to factory. Proses kakao packaging and distributing ini tentunya berdasarkan SNI nomor 23 2008 AMDI 2010. Nah, pengemasan biji kakao harus menggunakan karung goni yang baru, bersih, bebas hama dan bau asing, serta non-toksik dan dijahit rapat dan kuat.
Dan di dalam karung tersebut tercatat ada produksi negara atau daerah, nama barang, nomor kemasan, jenis mutu, nama kode ya, atau eksportir atau importir, dan berat kotor atau juga berat bersih serta tujuan pengiriman. Lalu kita masuk ke tahap 2, yaitu cocoa processing. Yang ini terjadi ketika di factory. Pertama adalah kakao sorting. Jadi biji kakao yang dari farmers itu tentunya akan kita sortir ya. Nah, ini adalah salah satu proses sortir ya. Kalau yang menggunakan tangan ini atau manual ini biasanya untuk factory dengan skala kecil. Kalau sudah skala besar, kakao sorting mesinnya ini tentunya memiliki mesin yang jauh lebih besar ya, karena harus sortir lebih banyak biji kakao. Nah, proses apa saja yang terjadi ketika kakao sorting? Yang pertama adalah inspecting, lalu ada sieving, dan juga magnetic separation. Dan untuk kakao sorting ini juga memiliki acuan, yaitu standar mutu biji kakao yang menurut SNI nomor 01-2323/2008. Dilihat dari jenis tanaman, ukuran biji kakao, dan persyaratan mutu. Selanjutnya proses kakao roasting ya. Dan di sebelah kiri ini ada proses kakao roasting menggunakan alat yang manual, disangrai. Nah, yang sebelah kanan ini menggunakan mesin. Jadi untuk proses kakao roasting ya, di mana si biji kakao itu sudah difermentasi, dikeringkan, dan disortir, itu setelah masuk factory dilakukan proses steaming ya. Gunanya adalah untuk membunuh koloni mikroba yang berbahaya yang ada di dalam biji. Lanjut masuk ke proses kakao roasting. Tujuan proses ya kakao roasting itu adalah untuk pembentukan rasa pada biji kakao. Nah, biji kakao tersebut tentunya akan disangrai atau dipanggang pada suhu 120 derajat Celcius sampai dengan 140 derajat Celcius selama kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Nah, proses ini juga dapat mengendurkan lapisan kulit ari dari biji kakao ya, sehingga kita bisa mudah untuk proses selanjutnya. Nah, alat-alat pemanggangan tersebut kita bisa menggunakan konvensional oven, bread oven, rotating drum oven, coffee roaster, atau sejenisnya. Indikator dalam pemanggangan biji kakao itu bisa dilihat dari aroma, rasa, dan kulit ari yang dapat dilepas dengan mudah. Nah, reaksi terjadi pada proses roasting itu disebut reaksi Maillard yang ditemukan oleh ahli kimia Prancis ya pada tahun 1912. Nah, di mana reaksi antara amino acid pada protein dan gula di suhu panas tertentu lalu menyebabkan warna kecoklatan serta peningkatan rasa dan aroma pada biji kakao. Selanjutnya, ini adalah gambar proses kakao breaking and winnowing, di mana kakao breaking and winnowing ini akan menghasilkan cocoa nibs dan kakao skin. Untuk cocoa nibs ini akan dibuat menjadi cocoa mash atau cocoa liquor dan harus melalui proses cocoa grinding terlebih dahulu, dan kakao skin dapat dijadikan untuk pupuk dan juga pakan ternak. Untuk proses kakao breaking and winnowing ya, ini proses atau tahapan selanjutnya setelah kakao roasting. Nanti kan kulitnya dia itu agak jadi lebih kering ya, sehingga nanti kita masuk ke proses kakao breaking and winnowing. Dan kulitnya dari si kakaonya itu dia hancur, lalu nanti atau bukan hancur, dia lepas ya, melepaskan diri dari si kakao nibs. Lalu nanti ada mesin lagi ya, atau ada proses lagi, yaitu proses winnowing ya, dimana nanti si kakao nibs itu akan berpisah dengan kulitnya. Dan inilah mesin grinding ya. Ini ada yang pakai mesin dan ada juga yang sangat manual, itu menggunakan tangan. Nah, ini si mesin ini tuh kalau yang modern itu tentunya dia masih memakai batu ya. Dia berputar, tapi tidak jauh berbeda dengan yang manual ya. Yang manual pun masih menggunakan batu, hanya dikerjakannya menggunakan tangan. Tapi ada juga yang yang mirip seperti mesin penggiling daging ya, itu juga masih
masuk ke dalam proses manual. Proses cocoa grinding pada cocoa nibs ini itu yang dihasilkan adalah pure cocoa mash atau cocoa liquor ya. Jadi dia akan mengubah partikel itu menjadi lebih halus. Pada proses ini juga dapat menyebabkan panas karena gesekan mesin atau batu sehingga partikel halus tersebut meleleh dan membentuk pasta. Nah, di sini kita lihat ada cocoa mash atau cocoa liquor. Nah, ini kalau cocoa mash dan cocoa liquor tersebut didiamkan tentunya akan lebih menjadi keras kembali ya, sehingga nanti kita ada proses di mana namanya adalah cocoa pressing. Ya, cocoa pressing ini ada mesin khususnya. Nah, cocoa pressing tersebut atau pressing proses tersebut nanti akan menghasilkan cocoa butter dan juga cocoa cake. Untuk hasil dari proses cocoa pressing itu tadi kita sudah sebutkan ada dua. Yang pertama adalah cocoa cake. Nah, cocoa cake ini akan menjadi cocoa powder yang biasa kalian pakai. Lalu yang kedua adalah cocoa butter. Dan cocoa butter tersebut menjadi bahan pembuatan coklat couverture dengan penambahan nantinya balik lagi ke cocoa mash dan cocoa liquor juga. Untuk cocoa cake nanti kita masukkan lagi ya ke dalam mesin untuk breaking ya, grinding dan juga sifting. Nah, itu masih partikelnya masih lebih kasar ya. Lalu nanti kita masuk ke proses refining ya, nanti akan dijadikan sebagai cocoa powder. Nah, di dalam proses refining ini tentunya dia akan mengubah cocoa cake ya, itu partikelnya menjadi lebih kecil ya, sekitar 15 sampai dengan 22 mikron. Nah, sedangkan untuk cocoa butter ya yang tadi hasil dari proses pressing ya. Ini menjadi bahan untuk pembuatan coklat couverture. Ya, tapi harus melalui proses quenching ya dengan ditambahkan cocoa mash atau cocoa liquor, gula, lecithin dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, mengapa coklat couverture itu mahal? Ya karena itu ya. Cocoa butter itu dicampur dengan cocoa mash atau cocoa liquor. Di mana cocoa mash dan cocoa liquor tersebut tuh sebenarnya masih ada kadar cocoa butter. Nah, ini untuk couverture si cocoa mash atau cocoa liquor ditambah lagi dengan cocoa butter, jadi harganya akan semakin mahal. Untuk proses quenching ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan cita rasa coklat, viskositas yang tepat, serta setiap partikelnya terlapisi oleh cocoa butter. Nah, dalam pembuatan coklat couverture itu tentunya akan ditambahkan dengan cocoa butter, sehingga dapat meningkatkan kualitas tekstur coklat menjadi lembut, halus, dan mengkilat. Nah, mesin quenching ini tuh untuk mengagitasi cocoa mash atau cocoa liquor untuk membantu menurunkan tingkat astrigen. Tingkat astrigen itu adalah sepet ya, astrigensi, dan tingkat elemen rasa pahit yang berlebihan pada cocoa mash atau cocoa liquor. Nah, bahan-bahan utama untuk membuat berbagai macam coklat. Nah, ya ini adalah nanti kalian kalau ada proses quenching ya ini adalah formulanya ya. Dimana kalau kita bikin dark coklat itu tentunya dark coklat couverture pertama ya, di dalamnya ada cocoa mash atau cocoa liquor plus cocoa butter ditambah dengan gula dan juga lecithin. Mungkin kalau kalian ke supermarket ya, kalian mau beli coklat couverture, nah biasanya di depan bungkusnya itu ada tertulis misalkan ya 70%. Nah 70% itu apa sih artinya Bu? Nah ini adalah contoh aja ya. Pertama adalah cocoa mash atau cocoa liquornya itu sekitar 35% plus cocoa butter 35% sama dengan 70%. Dan sisanya adalah gula dan lecithin sebanyak 30%, sehingga apabila ditotal itu menjadi 100%. Dan untuk dark coklat compound itu bahan-bahannya atau formulanya adalah cocoa powder, lemak nabati, gula, lecithin. Dan perbandingannya itu rata-rata ya untuk setiap produsen coklat compound adalah 50% gula, 50% lemak nabati, cocoa powder, dan lecithin.
Tetapi ya tidak menutup kemungkinan ya suatu produsen atau pabrik coklat itu, ya coklat kompon terutama, itu ditambahkan sedikit cocoa butter di dalamnya. Selanjutnya untuk milk coklat ya. Kalau milk coklat couverture itu formulanya itu ada cocoa mash atau cocoa liquor, cocoa butter, susu, gula, dan lecithin. Dan untuk milk coklat kompon itu hanya cocoa powder, lemak nabati, susu, gula, dan juga lecithin. Dan untuk white coklat, ada white coklat couverture itu tentunya ada susu, cocoa butter lagi ya, gula, dan juga lecithin. Sedangkan kalau yang untuk yang white coklat kompon itu hanya susu, lemak nabati, gula, dan juga lecithin. Jadi, apa perbedaan coklat couverture dengan coklat kompon? Yang pertama kita bisa melihat dari kandungan cocoa butter. Kalau couverture akan lebih banyak ya, cocoa butter itu lebih dari 31%, dan harus melalui proses tempering, harga lebih mahal, dan tentunya dia akan cepat meleleh di suhu ruang. Tadi saya sempat menyinggung kalau ada beberapa produsen atau pabrik coklat yang akan menambahkan sedikit cocoa butter di coklat komponnya, yaitu memang benar adanya. Nah, tetapi kalau dia hanya menambahkan ya kurang dari 31% ya, ia masih disebut dengan coklat kompon. Tapi kalau dia sudah menambahkan lebih dari itu, maka bisa kita masukkan kategori dia coklat couverture. Dan inilah coklat yang baru adalah ruby coklat ya, dimana ruby coklat ini memiliki warna yang pink ya, agak sedikit keunguan, dan dia memiliki rasa yang unik. Nah, seperti apa? Dan ini penjelasannya. Nah, sejarah ruby coklat ya, ini memiliki nama lain adalah millennial coklat ya, ditemukan oleh merek terkenal coklat yaitu Barry Callebaut ya, dengan nama ruby cacao beans, dan dilihat dari warna yang dikandungnya, ruby. Nah, ruby cacao beans ini berasal dari Brazil, Ekuador, dan Pantai Gading, dan memiliki warna ruby muda, rasa sedikit manis dan asam, fresh berry taste. Nah, ini yang menjadikan dia unik. Dan hal yang berpengaruh mengapa memiliki warna ruby dan rasa asam adalah jenis tanaman kakaonya, proses fermentasi, proses roasting, dan campuran ketika proses koncing. Tetapi ini masih belum diketahui jelas ya dengan pasti, karena ya itu tadi adalah rahasia perusahaan. Dan inilah rasa-rasa yang muncul ketika kalian mencoba untuk makan si ruby coklat. Ya, di sini ada rasa red fruits ya. Jadi memang ada rasa sedikit asam, ada milky-nya juga. Ya, lalu di sini ada sourness ya. Tentunya ada sweetness juga. Ya, ada bitterness-nya, dia sedikit ya bitterness-nya, dan ada rasa kokoanya juga nggak terlalu banyak, vanilanya juga nggak terlalu banyak. Ya, nanti kita akan coba untuk makan makan si ruby coklat ini. Dapat kita lihat juga di website callebaut.com ya, kalau si ruby coklat ini dia ditambahkan ditambahkan citric acid di dalam komposisi coklatnya. Oke, setelah coklat couverture dibuat dan dikemas, lalu dijual dan kita beli, maka ketika akan menggunakannya kita harus melalui proses tempering terlebih dahulu. Dan ini adalah contoh mesin tempering yang modern. Proses tempering ini merupakan proses induksi sebagian kristal cocoa butter, atau dengan kata lain memiliki tujuan untuk membentuk suatu jenis kristal stabil yang terdapat pada cocoa butter. Dan inilah gambar di mana kalau kita menggunakan coklat couverture tidak ditempelin terlebih dahulu ya. Jadi warnanya itu dia ada putih-putih ya. Berbeda dengan coklat yang sudah ditemper, dia pasti mengkilat. Selain itu, untuk pengerasan pada coklat couverture, kalau yang dia tidak temper, dia tidak akan mengeras ya. Nah, tapi kalau yang sudah temper, dia pasti akan mengeras meskipun perlahan. Inilah tempering temperature guide ya. Di sini ada dark, milk, white, and ruby coklat. Nah, untuk melting 40 sampai dengan 45 derajat pada dark coklat. Kenapa saya kasih range seperti ini? Karena setiap merek itu pasti berbeda ya. Satu merek pun akan berbeda dilihat dari kandungan cocoa butternya.
Lalu untuk coolingnya di antara 28 sampai dengan 29 dan temper atau ready to use-nya itu adalah 30 sampai dengan 31 derajat Celcius. Untuk milk, white dan ruby juga nanti bisa kalian lihat di sini atau kalian bisa lihat di kemasan masing-masing coklat couverture yang kalian pakai. Itu pasti akan berbeda. Terdapat 7 metode untuk tempering coklat. Yang pertama adalah tabling method, kedua seeding method, ketiga block method, keempat cold water method, kelima microwave method, keenam micro, dan ketujuh adalah mechanical. Pertama saya akan jelaskan dulu tabling method. Untuk tabling method ini kita membutuhkan meja marmer ya atau marble slab. Ya, kenapa kita harus menggunakan meja marmer? Karena pertama adalah meja marmer dia menyimpan dingin lebih lama dibandingkan kalau kalian tempering menggunakan working table atau menggunakan keramik. Yang pertama kalian lakukan, kalian harus chop terlebih dahulu coklatnya, lalu nanti kita lelehkan sampai dengan suhu 40 sampai dengan 45 derajat Celcius untuk dark coklat ya, contohnya saja. Nah, setelah 45 derajat Celcius yang paling tinggi, kita akan tuangkan di atas marmer slab atau meja marmer. Kita bolak-balik, kita aduk-aduk menggunakan kape ya, itu suatu alat. Seperti scraper juga boleh kalau kalian tidak punya, bisa juga menggunakan palet. Nah, gunanya adalah untuk menurunkan suhu. Nah, suhu berapa yang kita butuhkan nanti sesuai dengan jenis coklatnya. Nah, setelah itu kalau suhunya sudah turun ya, lalu kita masukkan kembali ke dalam bowl dan kita hangatkan kembali ya. Kita naikin suhunya hanya sekitar contohnya dark itu kan 30 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi jangan kita menggunakan air yang mendidih. Cukup dengan uap panasnya saja yang tadi sisa bekas untuk melelehkan saja. Jadi hanya butuh sebentar saja untuk menaikkan ke 30 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sudah di suhu 30 sampai dengan 31 derajat Celcius, ya, kita angkat ya dari Ben Mary. Lalu nanti kita bisa gunakan coklat tersebut untuk berbagai aneka olahan coklat lainnya. Metode yang kedua adalah seeding method. Untuk seeding method ini sama ya, seperti tabling method, hanya saja metode penurunannya itu kita menambahkan sebagian kecil ya, coklat yang tidak dilelehkan ya pada awalnya. Jadi gini. Kalau untuk seeding, kita misalkan dari 1 kilo coklat ya, yang 750 gram ya kita lelehkan. Lalu ketika proses pendinginannya kita tinggal menambahkan seperempatnya atau sekitar 250 gram coklat. Kita aduk-aduk terus menggunakan wooden spatula atau rubber spatula sampai dia suhunya turun. Lalu nanti kita naikkan lagi ke atas Ben Mary hanya sebentar saja sampai dia suhunya naik sesuai dengan jenis coklatnya. Ya, ketika untuk ready to use. Rata-rata seeding method ini menggunakan jenis coklat cullets ya, bentuk cullets atau enggak koin. Jadi untuk mempermudah dia cepat meleleh. Apabila kalian tidak punya yang cullets atau yang koin, kalian bisa menggunakan yang block. Lalu kalian tentunya harus dicop terlebih dahulu. Yang ketiga adalah block method. Untuk metode block method itu sama seperti seeding ya, hanya bentuknya saja berbeda. Kalau seeding kan dia menggunakan cullets atau koin, tapi kalau block method dia masih berupa batangan. Metode yang keempat adalah cold water method. Cold water method ini merupakan metode yang paling cepat ya, yang paling mudah. Tapi hati-hati ya ketika kita menggunakan air dingin ya atau air es untuk penurunan suhu, itu bowlnya harus selalu kita scrap ya, kita aduk karena kenapa nanti akan membeku di bagian sampingnya atau bagian bawahnya ya yang langsung terkena ice water. Jadi ini memang metode yang paling cepat yang bisa kita gunakan apabila kalau kita buru-buru untuk tempering. Metode kelima adalah microwave method. Microwave method ini merupakan metode yang paling simple ya, yang paling tidak terlalu banyak membutuhkan peralatan. Hanya saja ketika penurunannya agak lama karena itu hanya diaduk-aduk saja. Nah, kalau kita menggunakan microwave method lalu kita penurunan yang menggunakan ice water itu akan jauh lebih cepat, lebih efisien.
Jadi nanti untuk pelelehan pertama itu menggunakan microwave sampai dengan 45 derajat Celcius ya misalnya. Lalu penurunannya menggunakan ice water ya. Setelah sudah turun suhunya dan kita mau naikkan kembali, kita menggunakan microwave. Itu merupakan dua perpaduan metode yang sangat cepat dan juga efisien. Yang keenam adalah Micrio. Micrio ini adalah cocoa butter yang berupa serbuk atau powder. Metode Micrio ini memang jarang sekali digunakan ya, karena pertama adalah Micrio itu adalah cocoa butter itu harganya jauh lebih mahal ya tentunya. Lalu ditambah lagi prosesnya agak lama. Nah, cara yang pertama adalah kita lelehkan dulu coklat sampai dengan 45 derajat Celcius di microwave atau di bain-marie. Nah, setelah itu kita simpan atau diamkan dulu di suhu ruang sampai suhunya turun ke 34 derajat Celcius ya untuk dark coklat dan 33 derajat Celcius untuk coklat yang milk dan juga yang white. Lalu kita aduk perlahan dan kita tambahkan 1% cocoa butter Micrio ya, atau misalkan kita menggunakan 1 kg coklat, kita hanya penambahan 10 gram saja. Lalu kita aduk sampai benar-benar merata. Nah, sambil diaduk perlahan ini pasti ada penurunan suhu ya. Kalau sudah penurunan suhu, tinggal nanti kita naikkan sampai dengan temperatur ready to use ya. Kalau misalkan yang dark itu 31 sampai dengan 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada mechanical. Mechanical ini merupakan metode tempering coklat yang mahal ya, karena kita menggunakan mesin. Mesin pun ada yang yang sekarang itu yang terbaru yang digital ya, itu memang harganya agak sedikit lebih mahal. Dan inilah contoh-contoh mesin untuk tempering ya. Kalau kalian lihat di bagian kanan paling bawah itu ada mesin yang sangat sederhana ya, meskipun dia mesin ya, tapi ini mesin yang dulu ya. Tapi kalau sekarang itu yang digital, yang bisa kalian lihat di bagian atas dan juga samping sebelah kiri. Ini sudah sangat modern ya, penggunaannya pun sudah mulai digunakan bukan di pabrik lagi, tapi di hotel-hotel yang memang dia hotel dan juga cake shop ya, yang dia juga mengeluarkan berbagai macam varian coklat atau pralin. Ya, mereka sudah menggunakan yang digital seperti ini dan harganya pun tentunya lumayan mahal. Cara pengoperasian mesin tempering itu berbeda-beda ya sesuai dengan jenisnya. Yang penting menggunakan mesin tempering tersebut ini dia sangat mempermudah, apalagi yang memang khusus ya. Kita bisakan membuat cake shop ya atau coklat factory ya, menggunakan mesin ini akan lebih mempermudah, produksi lebih banyak. Memang harganya akan jauh lebih mahal. Dan ini sangat praktis sekali ya, apabila si coklatnya dia suhunya makin lama makin turun ya, otomatis kan nanti mengeras. Mesin ini nanti akan kembali menyala. Jadi dia membuat coklat kita itu tetap suhunya ready to use ya. Berikutnya adalah berbagai macam metode olahan dari coklat. Nah, selanjutnya adalah coklat panning proses ya, dimana coklat panning proses ini kalau kalian mengenal nama coklat caca ya, atau biasanya kita sebut dragis ya, atau dan ini membutuhkan alat khusus ya, dia berputar ya. Ada yang di pabrikan ini lebih besar. Kalau kita hanya membutuhkan produksi yang sedikit, kita biasanya pakai KitchenAid. Lalu ada panning mesin yang ditempelkan di mixer KitchenAid ya, seperti ini. Nah, mesin panning tersebut ini nantinya dia akan berputar terus ya. Nanti setiap beberapa menit itu nanti kita harus tuangkan coklatnya sampai si kacangnya tersebut dia terbalut ya oleh coklat. Metode yang kedua adalah molding. Molding ini berarti dicetak ya. Kita menggunakan cetakan. Nah, biasanya molding ini kita untuk membuat coklat bar ya yang berbentuk batangan, atau juga kita mau bikin pralin ya. Selanjutnya metode enrobing ya. Enrobing ini dia biasanya menggunakan mesin, dan enrobing ini rata-rata kita memproduksinya di pabrikan yang lebih besar dengan produksi yang tentunya lebih banyak. Dan ini mesinnya itu seperti mesin conveyor ya, dimana nanti contohnya adalah isiannya ganas ya. Ganas nanti kita potong-potong
ya, lalu nanti kita simpan di mesin conveyor untuk enrobing. Nanti kita ketika melewati ya, dia kan jalan tuh. Nanti di bagian atasnya itu nanti tinggal di pouring menggunakan melted coklat. Jadi tertutup ya si ganas tersebut. Selain ganas, kita juga bisa pakai wafer, karamel, nougat, biskuit, atau fondant ya. Biasanya contohnya deh, beng-beng. Nah, beng-beng itu dia menggunakan mesin enrobing. Jadi dia di conveyor ya untuk bagian apa isiannya ya. Lalu nanti masuk ke mesin conveyor, nanti dipuring menggunakan coklat ya. Itu masuknya ke dalam metode enrobing. Sekian untuk pemaparan materi mengenai coklat, The Journey from Beans to Bar ya. Jadi kalian bisa tahu coklat itu terbuatnya seperti apa sih ya. Terus bagaimana cara untuk memilih coklat yang terbaik ya. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang ahli coklat atau kita sebut dengan chocolatier, berarti kalian harus tahu ya asal muasalnya sampai dengan bagaimana cara untuk pengolahannya. Bila kalian ingin lebih mengenal mengenai coklat lebih dalam ya, kalian bisa nanti lihat di video-video sebelumnya mengenai Q&A coklat ya, ada sejarahnya, ada kandungan gizinya, ada kandungan coklatnya itu kan seperti apa, dan proses-prosesnya itu nanti kalian bisa lihat ya. Lalu nanti kalian silahkan lihat video-video mengenai bagaimana cara tempering coklat dan juga bagaimana cara membuat coklat decoration. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar dulu tentang sensori coklat ya, kalian kan belum pernah mencoba. Setelah itu nanti kita akan belajar tempering ya, hands on, dan juga hands on membuat coklat decoration. Sekian dulu penjelasan mengenai coklat kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di minggu depan.